biasa. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan malam hari ini buat Engkau. Berbicaralah bagi kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Biar setiap materi yang boleh kami pelajari bersama-sama malam hari ini, boleh memberikan pengertian yang baru bagi kami semuanya, sehingga kami boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapak, firman-Mu ini berkuasa untuk mengubah setiap kami, menolong kami semuanya, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit beroleh kesembuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, semua yang percaya boleh bersama-sama berkata, amin. Nah, puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara, selamat malam. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pengajaran kita. Ya, masih dalam tema tentang vision atau penglihatan. Di malam sudah kita bahas bagaimana penglihatan itu terjadi. Ya, siapa yang disebut pelihat. Dulu yang disebut nabi atau pelihat dalam perjanjian lama adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada orang-orang tertentu, kepada raja-raja atau menegur seseorang seperti itu ya. Nah, Bapak Saudara, tapi sekarang kita tahu ternyata ya penglihatan itu adalah terbukanya mata roh seseorang ya. Nah, kita tahu manusia ini sebenarnya awalnya punya 10 indera. 5 indera jasmani dan 5 indera rohani. Kesadaran pengertian ini harus kita tangkap dulu. Kalau kita nggak pernah paham, nggak pernah mengerti, sebenarnya kita punya 5 indera rohani, ya, sampai kapanpun Anda tidak akan bisa masuk atau mengalami, bahkan bisa melihat perkara-perkara di alam roh. Karena benda-benda atau materi-materi di alam roh itu hanya bisa dideteksi dengan mata roh, dengan telinga roh, dengan pengecap roh, dengan peraba roh. Ya, nah Bapak Saudara, apa yang ada di materi ini, Anda sudah terbiasa untuk menjamahnya, untuk melihatnya, untuk menciumnya, dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu karena kita orang rohani, dan firman Tuhan katakan dalam Efesus 1:3 dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya yang telah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Banyak kadang-kadang orang ini ya berdoa kepada Tuhan dan selalu merasa belum dijawab oleh Tuhan. Kalau ditanya, lah kok belum dijawab? Menurut kamu itu apa dasarnya? Buktinya saya belum pegang, saya belum memiliki. Nah, jawaban Tuhan pertama-tama itu ya, itu munculnya bukan di alam materi, tapi ada di alam roh. Beberapa orang yang sudah mulai ya, indera rohnya terlatih, ketika mereka berdoa dengan iman, yaitu melihat apa yang tidak kelihatan, itu adanya di alam roh, mereka melihat setiap mereka berdoa, sebenarnya Bapak itu selalu menjawab doanya. Sehingga mereka nggak usah bertalu-talu, nggak usah bertele-tele dalam doanya. Kenapa? Bapak kita di surga ini adalah pribadi yang memberikan kepastian dalam menjawabnya. Karena dia sendiri yang pernah berfirman, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Semua yang berseru kepada dia, dia pasti menjawab. Nah persoalannya, orang-orang yang berseru kepada Tuhan ini, kenapa mereka nggak melihat? Kenapa mereka nggak mendengar? Kenapa mereka nggak merasakan bahwa Bapak di surga telah menjawab apa yang menjadi seruannya dalam doanya itu. Ya, nah Bapak Saudara, malam hari ini penglihatan kadang-kadang dibutuhkan juga supaya Anda tahu sebuah mekanisme apa yang sudah pernah terjadi di alam roh. Ya, nah sekarang kita malam hari ini melanjutkan ya bagian berikutnya tentang penglihatan atau vision ini. Ya, nah apa itu mimpi? Mimpi dan penglihatan malam. Nah, Bapak Saudara,
Saya percaya Bapak Saudara kita semuanya pasti pernah bermimpi ya. Kecuali orang yang selalu tidurnya nggak nyenyak. Orang yang pernah tidur nyenyak ya sampai pules seperti itu dan ngorok pula gitu. Nah, sampai deep sleep ya. Lah itu biasanya sering mimpi. Ada yang mimpinya baik, ada yang mimpinya buruk. Ada yang ketemu dengan apa? Cowok ganteng ya, cewek cantik gitu ya. Tapi ada juga yang ketemu dikejar-kejar sama mak lampir. Atau dikejar dengan ular gitu ya. Nah, atau terperosok dalam jurang. Nah, macam-macam orang bermimpi seperti itu, ya. Lah, lalu ada penafsiran-penafsiran. Menurut primbon katanya kalau digigit ular katanya akan dapat rezeki, ya. Lah, macam-macam lah penafsiran mereka. Lah, tapi malam hari ini kita akan mempelajari apa sebenarnya mimpi itu, ya. Kenapa kita mimpi? Apakah mimpi itu ada kaitannya dengan vision, ya? Nah, mimpi sebenarnya adalah serupa atau mirip, ada kesamaan dengan vision juga, ya. Hanya ya, itu diterima oleh yang bersangkutan ketika ia tertidur, ya. Perhatikan sekali lagi ya. Mimpi adalah serupa vision. Hanya itu diterima oleh yang bersangkutan ketika ia tertidur. Nah, mimpi yang mana dulu? Ya, lah, ada mimpi-mimpi yang berasal dari hal-hal yang terekam dari memori, ya. Jadi manusia ini ada otaknya ada dua bagian ya. Ada otak depan dan otak belakang. Otak depan itu untuk mikir, otak belakang itu untuk menyimpan. Itulah yang disebut memorinya. Semua peristiwa yang terjadi ya, yang pernah terjadi, yang Anda alami itu tersimpan di dalam memori Anda. Nah, oleh orang-orang IT sekarang itu ditiru. Komputer Anda, handphone Anda itu nanti ada slotnya ya, slot selain SIM card itu ada slot memori ya supaya kapasitas menyimpannya lebih banyak. Sebenarnya di handphone Anda sendiri atau di laptop itu sudah ada kapasitas berapa gigabyte gitu ya untuk menyimpan yang disebut memori internal. Tapi orang kepengen menyimpan yang lebih banyak lagi file-file yang lainnya, foto-foto, video dan sebagainya. Lalu ada namanya slot itu ya untuk tempat memori yang disebut eksternal. Lalu sampai satu handphone itu bisa berapa gigabyte gitu ya. Nah, sekarang tergantung. Kalau handphone Anda cukup canggih, bisa ditambah ya sampai 120 gigabyte ya. Nah, beda dengan iPhone. iPhone nggak bisa ya. Nah, model-model yang produk China itu ya, nah itu bisa loh semuanya. Nah, itu memori ya. Jadi bicara tentang memori bukan sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Anda tahu, memori itu adalah sebuah perangkat untuk menyimpan file ya, menyimpan apa saja. Nah, manusia itu otak belakangnya disebut memori. Dan itulah setiap sejarah peristiwa yang pernah Anda alami, itu tersimpan terus, terekam ada di sini. Nah, kalau Anda sedang sibuk, ya, sedang getol melakukan sesuatu atau melotot gitu ya, sadar 100% gitu. Ini memori tidak akan muncul sama sekali. Karena apa? Anda sedang fokus kepada apa yang ada di depan Anda. Tapi nanti kalau Anda sedang nganggur ya, sedang santai ya, apalagi sedang tidur-tiduran gitu ya. Nah, bahkan kalau sudah tidur beneran sampai deep sleep ya, sampai orang lewat aja Anda sudah nggak tahu. Maling masuk juga nggak dengar ya. Padahal pintu Anda didobrak Anda juga nggak dengar. Itu deep sleep namanya ya. Nah, di tempat di level seperti itu, itulah memori Anda kadang-kadang isinya bisa muncul dengan lebih jelas. Nah, itu yang disebut mimpi yang keluar karena rekaman-rekaman memori seseorang, ya. Jadi memang sebenarnya materinya sudah ada di dalam diri Anda.
Anda sudah lupa kapan itu peristiwanya, tapi diingatkan kembali, muncul kembali di dalam mimpi. Ada orang-orang mimpi karena memang di dalam memorinya sudah ada rekamannya. Hal itu pernah terjadi, pernah Anda alami mungkin pada waktu Anda masih kecil. Bisa juga ya. Nah, terus ada lagi saudara ya. Ada mimpi pula karena orang itu menginginkan sesuatu. Hal dengan amat kuat. Kalau tadi memang sudah pernah terjadi sesuatu yang ada di memori ketika Anda tidur, lalu muncul di dalam mimpi Anda. Ya, masa lampau Anda, masa kanak-kanak Anda, dan sebagainya. Tapi ada lagi ya, mimpi karena orang itu menginginkan sesuatu hal dengan amat kuat. Ya, dia pengen gitu ya. Nah, tapi dia belum pernah menerima. Dia belum pernah mengalaminya. Ya, umpama ya, Anda pengen ya ke Amerika gitu ya. Wah, Anda baca bukunya, cari map ya, mulai lihat-lihat gambar-gambar kota-kota di benua Amerika tersebut. Anda pengen terbang ke sana, pengen ke Amerika ya. Lah, Bapak Saudara, sampai itu kebawa tidur. Ketika Anda deep sleep gitu ya. Lah, apa yang terjadi? Anda mimpi, Anda seolah-olah pergi ke New York ya. Anda seolah-olah pergi ke Los Angeles. Anda seolah-olah pergi ke apa? Tempat-tempat yang ada di Amerika semuanya. Kenapa? Keinginan Anda yang sangat kuat itu ya ternyata tidak berhenti sampai Anda sudah tidur pun. Ya, jadi program itu terus loading, terus jalan terus, running terus maksud saya, terus running terus jalan terus sampai walaupun Anda beristirahat, tapi di alam roh masih diteruskan, ya, sampai ke bawah mimpi seolah-olah Anda sudah ada di sana. Lah untuk pergi ke sana ini, ya, secara roh Anda nggak butuh pesawat. Ya, waktu itu program itu mulai pindah di daerah roh, itu nggak sesulit ketika Anda memikirkan bagaimana Anda pergi ke Amerika. Ya, di alam roh, dalam alam pikiran imajinasi Anda itu, Anda lebih mudah ya membayangkan Anda lari-lari di Amerika sana itu jauh lebih mudah daripada tubuhmu ada di sana, bukan? Ya. Nah, di sana harus naik pesawat dulu ya. Lah, mengajukan visa dulu juga ya, nanti lolos atau tidak dan sebagainya. Waduh ya, nah, itu memang kadang-kadang mengalami kesulitan ya. Nah, Bapak Saudara, jadi ada mimpi-mimpi yang memang karena keinginan yang menggebu-gebu yang sangat kuat di dalam diri Anda. Amin. Nah, terus ada pula mimpi karena roh orang itu berada di alam roh yang lain ya, biasanya jiwanya terpenjara di alam roh yang lain sehingga dia sering tiap malam itu ya atau apa satu saat itu di malam hari ya, ketika dia mungkin pas timingnya gitu, dia bisa mimpi ya lah, seperti di mana dia ada di situ dan nggak pernah bisa keluar, mimpinya itu terus di daerah itu terus ya. Kenapa? Itu tandanya dia terpenjara di daerah itu. Jadi mimpinya nggak varian, ya, nggak berubah. Jadi itu terus gitu ya. Jadi nanti kalau ada orang curhat dengan Anda, aku kalau mimpi kok selalu itu kenapa? Nah, Anda harus tahu ini. Jangan-jangan dia masuk dalam penjara roh. Jiwanya terpenjara di daerah itu. Sehingga mimpi pun selalu jatuhnya ada di situ itu. Ya, nah dulu kami nggak paham, tapi ketika Pak Andreas mulai bikin buku tentang penjara-penjara pikiran itu, saya mulai praktekkan. Ketika ada orang-orang yang mulai curhat, ya, konseling dengan saya tentang hal masalah seperti ini, saya langsung bypass saja. Saya sikat habis di daerah penjara-penjara roh. Ternyata itu menolong mereka. Setelah kami lepaskan dari penjara-penjara roh itu, orang tersebut nggak mimpi lagi. Kenapa? Dia sudah nggak ada di tempat itu. Kalau toh mimpi, mimpinya sudah beda. Ya, kenapa? Dia sudah tidak terikat lagi
di daerah yang memenjarakan saat itu, ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini. Tetapi ya, selain mimpi tadi itu juga ada juga mimpi yang merupakan petunjuk dari Tuhan. Yaitu tentang hal-hal yang akan datang. Petunjuk yang dari Tuhan, ya, atau sesuatu yang sedang terjadi di tempat lain yang memang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, dari berbagai macam ya mimpi, jenis mimpi-mimpi orang ini, kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara sedang mimpi, Anda sedang mimpi di bagian mana? Apakah Anda sedang memutar memori Anda, ya file di memori Anda, atau itu merupakan dorongan karena keinginan Anda yang terlalu kuat, ya, atau ya, Anda sedang terpenjara di satu daerah, atau yang terakhir, mimpimu itu karena Tuhan berbicara kepada Anda, karena ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Allah kepada Anda, pasti ada tujuannya, ya. Nah, inilah yang disamakan tadi. Mimpi ya itu adalah sebenarnya mirip, serupa dengan vision juga. Hanya itu diterima oleh yang bersangkutan ketika orang itu sedang tertidur, ya. Jadi yang karena keinginan Anda, karena file di dalam memori Anda, karena Anda terpenjara di dalam satu tempat itu bukan vision, bukan. Ya, yang ada yang mirip, yang jenis vision itu Anda nggak sedang pengen, Anda nggak pernah terekam di sini, nggak pernah ngalami, ya. Dan Anda tidak terpenjara, tahu-tahu Anda mimpi di situ. Nah, kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, ya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada beberapa orang melalui mimpi, ya. Nah, perhatikan dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ketiga. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati, ya, karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, Bapak Saudara tahu ceritanya, ya, Abraham ini punya istri namanya Sarah, ya, Sarah. Nah, Sarah itu parasnya elok, ya, cantik habis, cantik keren, ya. Wah, Saudara, dan Abraham ini melihat istrinya sangat cantik, ya. Ketika dia berjalan kemana saja, ada was-was di dalam diri Abraham itu, ya. Dia mulai berpikir satu kali, ya, ketika memasuki di satu daerah, nah di situ dia berpesan kepada istrinya, ya, Sarah, nanti kalau orang tanya, jangan bilang kamu istri saya, ya, tapi bilang kamu saudara saya, ya. Dan memang saudara, dulu Abraham dan Sarah itu memang saudara, dan dulu diizinkan. Kalau sekarang kan nggak boleh kawin dengan saudara, ya. Ada aturan baru. Zaman Abraham itu belum ada aturan, ya, nggak dilarang menikah dengan saudaranya. Nah, dulu perintahnya adalah beranak cuculah dan penuhilah bumi, betul, ya. Nah, saudara, nah Abraham ini sama Sarah masih saudara. Nah, Abraham pilih mengakui, ya, bahwa Sarah ini adalah saudaranya daripada istrinya. Kalau di depan orang banyak, tapi kalau berduaan ya istrinya. Ini si Abraham aneh-aneh juga, ya. Kalau di depan orang banyak dia bilang, lu saudara gua, ya. Tapi kalau sendirian berduaan, lu istri gua. Nah, Abraham laki-laki itu memang begitu, ya. Ya. Nah, satu kali, ya, betul, ya, Abraham ketemu dengan Raja Abimelek ini. Ditanya, hei siapa kamu? Saya Abraham. Itu siapa yang di samping kamu? Itu saudaraku. Oh saudara ya. Nah,
Si nggak taunya Abimelek itu naksir, seneng, suka dengan Sarah. Waktu Abraham bilang saudaranya, ya, nah diambil, ya, diambil. Nah, Abimelek nggak salah juga, kenapa? Dia nggak ngambil istri orang, ngambil saudaranya orang, itu nggak ya? Lah mau jadi saudara juga. Kenapa Abraham berpikir seperti itu? Karena Abraham itu takut. Kalau orang tahu bahwa ini istrinya, dia takut kalau dia dibunuh gara-gara orang itu pengen istrinya, gitu loh. Ya, makanya dia siasati seperti itu. Ketika Abimelek ambil Sarah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran ini, ya, dilihat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan bicara dalam hal ini? Karena antara Abraham dan Sarah dan Tuhan itu terikat sebuah perjanjian. Ya, Allah sedang punya rencana di dalam kehidupan Abraham ini. Dikeluarkan Abraham dari negeri dan sanak saudaranya untuk dijadikan sebagai bangsa yang besar, gitu ya. Jadi Allah sedang punya rencana di dalam keluarga ini. Nah, sekarang kita tahu kalau sampai Sarah ini diambil oleh Abimelek, lalu sampai ya Abimelek itu tidur dengan Sarah, terjadi pencemaran, bukan? Bangsa yang mau dibuat oleh Allah itu bangsa yang kudus. Nah, Allah harus memelihara di sini, memprotek, jangan sampai ada noda, jangan sampai ada celah. Disinilah Allah ikut campur tangan, betul enggak? Ketika dilihat rencananya ada yang mau rusak di sini, apa yang terjadi? Malam itu, ya, padahal Abimelek itu sudah siap-siap nih, dapat nona cantik, gitu ya. Waduh, gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidur, ya, belum menjamah Sarah ini, Abimelek ini, ya, mimpi, saudara. Mimpinya apa? Tadi dikatakan tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Jadi Allah masuk dalam mimpinya Abimelek, ya, memperingatkan Abimelek, menyuruh Abimelek untuk balikin istrinya Abraham itu. Pagi-pagi, ya, Abimelek bawa Sarah ke Abraham. Kamu itu apa-apaan ya? Hampir saja saya dibunuh oleh Tuhan. Kalau malam itu Tuhan gak bicara dengan saya, mati saya gara-gara perempuan ini. Ya, nah, kamu bilang dia saudaramu, padahal dia kan istrimu kan? Kenapa kamu bohong seperti itu? Abraham cuman ketawa aja. Gimana lagi? Kalau aku bilang istri, nyawaku terancam. Ya loh. Pasti aku dibunuh karena banyak orang yang suka dengan Sarah yang cantik ini. Ya. Nah, kita perhatikan di sini sudah ya. Jadi sebuah mimpi kadang-kadang mencegah seseorang. Ini intervensi Tuhan. Kalau memang hidupmu itu terkait dengan Tuhan, biasanya mimpi Anda juga bisa dari Tuhan. Ya. Abraham ini jalan hidupnya itu sedang melakukan apa yang menjadi proyeknya Tuhan, bukan? Nah, semuanya kita tahu, orang-orang yang sedang ya menyentuh dan sebagainya mau merusak, Tuhan bisa berbicara. Ya, bahkan berbicara melalui mimpi seperti kepada si Abimelek tadi. Ya, paham ya maksud saya? Jadi mimpi Abimelek tadi ini adalah warning Tuhan sendiri yang berbicara. Nah, ini sama seperti vision. Sama seperti penglihatan. Tapi diterima oleh seseorang pada waktu tidur. Amin. Nah,
Contoh berikutnya, dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-8. Ada raja lagi yang mimpi, ya. Tadi Raja Abimelek, sekarang Raja Firaun. Kejadian pasal 40, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku, ya. Perhatikan saudara, Yusuf ya bukan satu kebetulan. Kalau dia harus dipenjara raja-raja di Mesir itu. Ya, Yusuf itu mengalami peningkatan sebenarnya. Dari dia hanya menjadi anak bawang, ya, akhirnya masuk ke dalam sumur. Kelihatannya menurut manusia itu cilaka. Tapi itu progres dari Tuhan yang sedang dimulai, saudara, ya. Tapi melalui sebuah penderitaan. Dari sumur itu dia pindah jadi budak, ya, dijual oleh saudaranya. Hak dirinya hilang sama sekali, ya. Nah, ketika dia sudah jadi budak, sudah nggak punya hak, difitnah pula sama istri Potifar itu, ya. Difitnah oleh istri Potifar, ya. Nah, faktanya dibalik. Seolah-olah Yusuf yang mengejar istri Potifar, padahal sebenarnya bukan istri Potifar yang mengejar Yusuf. Yusuf tanggalkan bajunya, difitnah di situ, akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Orang berpikir masa depan Yusuf habis. Tapi di sini lihat, inilah puncak penderitaan Yusuf sebenarnya. Ya, penjara yang ditempati oleh Yusuf itu adalah penjara raja-raja. Dekat dengan apa yang dinubuatkan oleh Allah ketika Yusuf itu mendapat vision, penglihatan. Dia melihat, ya, ada bulan, ada bintang, ya. Nah, lalu bulan bintang itu tunduk kepada si Yusuf. Ada berkas-berkas gandum yang tunduk juga kepada berkas-berkasnya Yusuf. Itu yang membuat saudaranya marah. Kamu mau berkuasa kepadaku ya? Yusuf nggak pengen sebenarnya. Tapi Tuhan yang pengen untuk menjadikan Yusuf menjadi seorang yang besar, orang yang berkuasa. Ya. Nah, untuk menuju mimpinya itu, Yusuf harus mengalami step by step di situ ya. Nah, satu kali Yusuf itu ya di dalam penjara itu, dia di satu sel dengan juru minuman, juru roti, dan juru minuman, ya, juru makan dan juru minuman itu. Dua-duanya ini dipenjara karena dituduh meracuni raja, mau meracuni raja, ya. Nah, lalu dua-duanya ini malam-malam mimpi. Ketika dia mimpi, bangun gelisah resah. Nah, karena Yusuf satu sel di sini, Yusuf tanya kepada mereka, ada apa kalian? Aku mimpi, ya. Mimpimu gimana? Ceritakan. Diceritakan mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf bilang begini, ya, tahukah apa arti mimpi itu? Mimpimu itu artinya apa? Dari antara kalian berdua ini, kalian nanti akan dikeluarkan dari penjara ini, yang satu akan dihukum mati dan yang satu dikembalikan kepada pekerjaannya. Ya, betul saudara. Ya, ternyata juru rotinya dihukum, juru minumannya dikembalikan dalam pekerjaannya itu. Nah, saudara, padahal Yusuf ini sudah berharap, nanti kalau kamu keluar ingat aku ya. Aku ini sebenarnya nggak salah. Ya, tapi Tuhan bikin lupa juru minuman itu, sehingga dia nggak ingat Yusuf yang di penjara. Satu hari, Raja Firaun itu mimpi. Ya, ketika dia mimpi, dia cari orang-orang pintar semuanya yang ada di kerajaan Mesir itu untuk menafsirkan mimpinya. Satu pun nggak ada yang bisa menafsirkannya. Ketika itu heboh, juru minuman itu baru ingat. Di penjara Tuanku Raja, ada seorang yang bisa mengartikan mimpi Tuanku itu. Nah, panggil dia keluar. Biar dia mengartikan mimpiku ini. Yusuf dipanggil keluar.
lalu dihadapkan kepada raja. Lalu raja menceritakan mimpinya. Ketika raja menceritakan mimpinya, Yusuf lalu menafsirkan, ya. Begini ya tuanku, ya. Kalau tuanku melihat ada binatang-binatang yang gemuk, ya, dan ada binatang-binatang yang kurus. Lalu binatang-binatang yang kurus itu memakan binatang-binatang yang gemuk. Itu artinya apa? Ya. Nah, ada 7 tahun masa kelimpahan. Tapi nanti ada 7 tahun masa, ya, kelaparan. Nah, oleh sebab itu, ya, nasihat saya begini, Tuanku Raja. Dalam masa kelimpahan ini jangan boros. Harus bisa menyimpan untuk 7 tahun masa kelaparan nanti. Ditanya kepada semua menteri dan semuanya, siapa yang bisa mengurus perkara ini? Satu pun nggak berani bertanggung jawab. Nah, akhirnya raja bilang, karena semua nggak bisa, aku tunjuk kamu saja ya, jadi penguasa. Nah, disitulah si Yusuf akhirnya ya oleh Tuhan diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir itu. Nah, saudara, perhatikan, mimpi yang didapat oleh Firaun ini, ya, yang terjadi kepada Firaun ini, itu bukan sekedar mimpi biasa. Mimpi untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tahu nggak? Dan itu terjadi benar-benar. Kelaparannya bukan kelaparan biasa. Kelaparan yang hebat sekali, sampai itu pengaruhnya, dampaknya sampai ke Kanaan, ya, sampai ke negeri-negeri yang lainnya juga. Ya, tapi Tuhan itu telah memberikan peringatan, ya, melalui Raja Firaun ini. Nah, untung ada si Yusuf yang bisa mengartikan mimpinya. Amin. Nah, ada satu raja lagi, saudara, yang mimpi pula, ya, namanya Raja Nebukadnezar, ya. Perhatikan di sini dalam Daniel pasal 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Nah, ini berarti kan raja itu mimpi, ya, dia melihat ada patung besar gitu ya. Nah, di sini patung besar ini kepalanya dari emas, ya, lalu dari perak, dari tembaga, lah kakinya campuran ini, ya, besi dan tanah liat ini, ya. Lalu bingung nih, apa artinya ini? Nah, Bapak Saudara, kita tahu nubuatan Daniel ini adalah nubuatan yang tersembunyi, ya. Ternyata ini adalah sebuah nubuatan untuk akhir zaman nanti. Ya, bangkitnya 4 raja besar itu loh, terjadi itu. Nah, itulah yang terjadi, ya. Jadi seseorang mimpi untuk sebuah peristiwa ke depannya nanti, ya. Nah, Bapak Saudara, kalau orang-orang mimpi, ya, sekarang apa? Kalau sampai Anda mungkin mimpi hari ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda cari Yusuf? Udah nggak ada Yusuf. Apakah Anda cari Daniel? Ya, udah nggak ada Daniel. Nah, apakah Anda langsung telepon Pak Gideon? Nah, paling jawabannya, lu yang mimpi, kenapa gua yang nafsirin? Pak Gideon jawabannya selalu begitu kok. Betul nggak ya? Saya melihat, itu nggak tahu. Lalu tanya Pak Gideon bilang, lu yang melihat kenapa tanya sama saya? Lalu begitu ya. Nah, harusnya ketika Anda mimpi, ketika Anda melihat sesuatu, saat itu pula kalau Anda terbangun, ya, selesai mendapat penglihatan itu, langsung tanya kepada yang memberi penglihatan. Tuhan, ada enggak? Engkau memberikan mimpi ini, memberikan penglihatan ini, apa artinya? Ya, kenapa Daniel bisa mengartikan mimpi itu? Kenapa Yusuf bisa mengartikan mimpinya raja itu? Karena Yusuf itu, ya, mengandalkan Tuhan. Bukan hikmatnya Yusuf, tapi hikmatnya Allah. Amin. Begitu juga dengan Daniel. Daniel itu punya excellent spirit, punya roh yang luar biasa. Dari mana dapatnya? Dari relationship, dari hubungannya dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu jangan bergantung kepada
umat manusia. Dalam tanda kutip, walaupun itu pendeta sekalipun. Amin. Anda punya Tuhan. Dia berbicara kepada Anda. Dia memberikan mimpi. Dia memberikan penglihatan kepada Anda. Sekarang Anda tanya kepada yang memberi. Amin. Itu yang benar. Kalau Anda nggak yakin dengan penjelasan Tuhan, belum mantep dengan jawaban Tuhan, karena masih bimbang, masih ragu, Anda boleh berkata, Tuhan, beri saya tanda. Ya, nanti ada orang yang akan memberikan konfirmasi tentang mimpimu itu, atau tentang penglihatan yang Anda dapat itu, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu diteguhkan oleh orang lain. Gitu loh. Jadi mencari ke orang lain itu bukan mencari jawabannya. Anda mencari jawabannya langsung kepada Tuhan. Kalau toh Anda cerita kepada orang lain, itu hanya pengen tahu tentang peneguhan saja. Amin. Ya. Jadi nanti kalau Anda tanya sama saya gini, Pak gini nih. Nah, kamu udah dapat jawaban dari Tuhan belum? Ya kalau sudah ngapain saya tanya sama Bapak? Jangan ngomong gitu ya. Nah, kalau Anda bilang, sudah Pak, tapi saya masih kurang yakin. Nah, di situ ya boleh berdoa, Tuhan nyatakan juga kepada saya. Ya, apa maksudnya dari mimpi orang ini? Dan nanti Tuhan akan menyatakan juga kepada saya. Apa yang saya sampaikan hanya merupakan sebuah peneguhan. Jawabannya langsung dari Tuhan yang memberikan ya pesan, nasihat atau arahan kepada Anda, baik melalui vision maupun melalui mimpi Anda tadi. Amin. Ya, sehingga Anda bisa mengambil sebuah keputusan. Amin. Nah, coba lihat dalam Kisah Para Rasul. Ini terjadi di dalam Kisah Para Rasul ya. Para rasul ini pernah mengalami atau melihat sesuatu. Kisah 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan berangkat ke Makedonia. Ya, karena tadi kan dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sana. Ya, coba saudara perhatikan ayat ini. Ini menarik sekali. Ya, jadi Paulus itu pada malam hari, suatu malam dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatannya ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya serta berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, nah, jadi penglihatan itu benar-benar Paulus itu melihat seperti ada orang yang lambai-lambai tangan gitu loh. Ya, itu bahasa Koreanya awe-awe itu. Awe-awe itu. Ya, ya. Datanglah kemari. Datanglah kemari. Paulus ngamati. Loh, orang Makedonia. Ya. Nah, menyeberanglah kami. Tolonglah kami. Nah, setelah Paulus melihat penglihatan itu, lalu Paulus segera mencari kesempatan bagaimana kapan dia bisa pergi ke tempat itu. Ya. Kenapa dia langsung mau lakukan itu? Karena dia bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa Allah memberikan penglihatan itu berarti Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Kalau Anda baca konteksnya ya, pasal 16 mulai ayat 4 dan seterusnya, ya.
Paulus itu dicegah oleh Roh Kudus. Gak boleh ya menginjil ke Asia. Ya, lalu suruh tinggal dulu di sini. Ya, lalu disuruh Tuhan lagi ke sini. Hidupnya selalu begitu loh. Paulus itu tipe orang yang selalu nurut dengan maunya Tuhan. Dalam melakukan pelayanan, dia tidak merancang pelayanannya itu sendiri. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini sudah hampir selesai ini. Atau Tuhan ini sudah beres. Mau apa lagi? Mau kemana lagi? Mau buat apa lagi? Ya, nah, Roh Kudus selalu intervensi. Roh Kudus selalu menuntun ya dalam pelayanannya Paulus ini. Bahkan Paulus kadang-kadang nggak berdaya. Roh itu membawa Paulus sampai akhirnya Paulus diikat juga. Betul nggak? Pernah dinubuatkan oleh Agabus bukan? Orang yang memakai ikat pinggang ini nanti akan menderita bahkan mati di Yerusalem sana. Semua jemaat nangis, Paulus jangan pergi ya, jangan pergi ya. Paulus bilang apa? Ya, nggak bisa. Betul nggak? Kalau itu memang maunya Tuhan, aku menurut saja. Ya, hidup bagi Kristus, ya, mati adalah keuntungan, itu mutunya ya. Yang penting hidup itu bisa menyenangkan dan melakukan agendanya Allah di dalam kehidupannya itu. Amin. Nah, saudara, tentang mimpi, sekarang Anda bisa memilah-milah ya. Semua orang boleh bermimpi. Tapi jenis mimpi apa yang sering muncul, yang sering Anda alami? Apakah mimpi itu karena ada rekaman dalam memori Anda? Apakah mimpi itu karena Anda sedang menggebu-gebu punya keinginan yang luar biasa? Atau mimpimu itu karena Anda terpenjara di sebuah daerah? Atau yang terakhir, mimpimu itu dari Tuhan. Karena Tuhan sedang menyatakan plan-nya, rancangannya dalam hidup Anda melalui mimpi. Ya, ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa ya? Kalau Tuhan bicara sama saya kok selalu melewat mimpi. Kalau sama orang lain itu teman saya, itu melalui vision, penglihatan, kan lebih keren Pak ya. Gitu ya. Ya enggak? Terus sampai saya itu diledekin Pak sama teman saya. Makanya Tuhan itu berbicara sama kamu lewat mimpi. Ya. Kenapa? Karena kamu suka tidur. Ya. Gak ada orang melek mimpi itu gak ada. Nah, yang doyan tidur ini. Yang doyan tidur gitu ya. Nah, itu nanti yang sering mimpi. Yang nggak pernah tidur, nggak pernah mimpi. Ya, nah saudara, kalau Anda memang pengen mimpi ya banyakin tidur saja. Mimpi dalam hadirat Tuhan atau dalam hadirat yang lainnya. Amin. Nah, paham ya tentang mimpi ya. Mimpi yang mana yang boleh disejajarkan dengan vision. Gak semua mimpi. Amin. Mimpi yang memang bukan muncul dari dirimu. Tuhan yang berbicara pada waktu itu dan maknanya pasti ada. Seperti Nebukadnezar tadi, ya. Seperti siapa namanya? Firaun, ya. Seperti kepada raja yang ngambil istrinya Abimelek tadi, ngambil istrinya si Abraham tadi, ya. Nah, tapi saya percaya Bapak Saudara, Anda seperti Paulus, ada yang dada-dada gitu ya. Sini tolong aku. Tuhan sedang memanggil Anda. Amin. Nah, nanti kalau ada cerita-cerita ya atau mimpi-mimpi yang Anda alami, Anda tanya Tuhan dulu dan nanti baru boleh sharing. Pak Gideon, saya mimpi. Saya sudah tanya Tuhan, artinya begini, ya. Nah, menurut Pak Gideon bagaimana? Nah, di situ boleh nanyanya. Saya hargai pertanyaan yang begitu. Tapi kalau Anda langsung bilang, Pak saya mimpi Pak, tolong Pak artikan. Ya, saya bilang, moh. Nggak mendidik sama sekali. Kalau diterobos bisa, bisa. Ya, bisa. Dulu banyak ya orang-orang yang datang ya menganggap kami itu agent, betul nggak ya? Jadi pokoknya terima jadi saja, ya. Nah, kami yang harus bergumul.
Memang ada untungnya, kami semakin tajam. Nah, Anda nggak pernah mengalami perkembangan sama sekali. Lama-lama Roh Kudus menegur, ya, bukan begitu. Mereka nggak pernah berdewasa. Jangan diladenin terus, ya. Mulai tegas sedikit. Ya, kalau aku bisa, kamu bisa. Nah, nggak ada bedanya antara saya dan Anda. Amin. Amin. Nah, yang membuat perbedaan apa? Pertama, jam terbang. Yang kedua, konektivitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang membedakannya. Allah sebenarnya nggak pilih-pilih, tapi dia punya favorit. Ya, siapa yang menjadi favoritnya? Yang dekat dengan hatinya, yang selalu menyapa dia, yang mau bergantung penuh dengan dia, itu favoritnya dia. Amin. Seperti Daud. Daud itu favoritnya Allah. Ya. Nah, saudara, kita lanjut bagian lainnya. Ya. Bagaimana saudara? Mata roh itu bisa terbuka. Sehingga Anda bisa mengalami vision atau penglihatan. Mata roh yang terbuka itu menjadi persyaratan ya untuk seseorang melihat alam roh. Contoh Elisa ya. Mata rohnya itu menjadi persyaratan. Elia mengatakan kepada Elisa ya bahwa untuk melihat atau mendapatkan 2 kali lipat urapan Elia ini, Elisa ditantang oleh Elia. Kamu harus bisa melihat nanti aku pindah ke alam roh. Ya, paham maksud saya? Nah, jadi untuk mendapatkan 2 kali urapan Elia ini, Elia bilang, permintaanmu itu sulit, tapi bisa. Syaratnya satu, kalau kamu bisa melihat nanti aku diangkat. Ya, jadi ketika mereka bersama-sama dalam tubuh fisik itu, Elisa bisa melihat Elia, bukan? Tapi ketika Elia itu rapture, ya enggak, diangkat Tuhan itu, nah, pakai kereta apa coba? Pakai kereta apa? Bukan kereta Bromo Gajayana, bukan. Itu lewat Cirebon sana ke Surabaya nanti ya. Nah, bukan kereta itu, tapi kereta kuda berapi. Nah, kereta kuda berapi itu wujudnya apa? Fisik, materi, atau roh? Yang menjadi kendaraannya Elia itu loh. Fisik atau roh? Roh bukan? Nah, Elisa harus tahu. Kalau kamu menginginkan 2 kali urapan itu, syaratnya kamu harus bisa melihat materi-materi yang di alam roh nanti. Matamu harus terbuka di situ. Ya, ternyata saudara, ya, apa yang terjadi? Elisa itu tahu, dia bisa. Ketika tuannya itu diangkat, dia langsung berkata, Bapakku, Bapakku, kereta kuda Israel. Oh, kok bisa? Apa dia cuma ngarang doang? Enggak, saudara. Saya percaya Elisa saat itu terbuka mata rohnya. Amin. Nah, kalau enggak terbuka, itu kan persyaratan. Berarti kuasa Elia tidak akan turun kepada Elisa kan? Setelah dia terima jubahnya Elia, dia melakukan mujizat yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Elia, bahkan 2 kali lipat. Pertama yang dilakukan apa? Dia gulung jubahnya Elia itu, dia belah sungai itu. Betul nggak? Disitulah dia demonstrasikan, lalu murid-murid yang ada di seberang sana, dulu muridnya Elia itu, mereka mengomentari, sekarang aku tahu, kita tahu,
bahwa urapan Elia sekarang sudah ada di dalam Elisa. Elisa benar-benar dapat. Karena apa? Elisa mampu membuka mata rohnya. Amin. Sebelumnya Elisa ini enggak terbuka mata rohnya. Kenapa? Elisa ini sebenarnya anaknya orang kaya, ya. Dia dipanggil oleh Elia itu ketika sedang membajak, ya. Itu enggak tahu pakai berapa lembu, ya. 14 lembu kalau enggak salah, ya. Itu hanya orang kaya, ya, membajak dengan 14 lembu, ya. Elisa tuh kaya, ya. Nah, jadi tentang alam roh tuh kadang-kadang dia nggak tahu peduli, materinya banyak gitu loh. Tapi ketika dia mengikut Elia itu, dia mulai serius, ya. Dan dia minta 2 kali urapan Elia itu. Elia berkata, bisa dapat asal mata rohmu terbuka. Amin. Nah, Bapak Saudara, setelah itu Elisa mengembangkan terus. Ya, yang pertama kali membuka sekolah kenabian itu Elisa. Murid-muridnya dijadikan nabi semuanya, ya. Nah, coba nanti Anda lihat pelajarannya ya, ketika kapak timbul mengapung itu, ya loh. Itu di kelas sekolahnya kenabian si Elisa itu. Pengikutnya semakin banyak. Kenapa? Pelajaran tentang kenabian ini ternyata diminati oleh orang-orang pada waktu itu, ya. Nah, Elisa, ya, dia mahir sekarang tentang masalah buka tutup mata roh, ya. Coba sedang kita perhatikan di sini, ya. Selanjutnya. Nah, ini ayatnya dulu ya, tentang si Elia dan Elisa tadi, dari 2 Raja-Raja 2, ayat 9 sampai 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarnya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Amin. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Akhirnya terjadi. Artinya Elisa bisa melihat keretanya dan Elia dalam tubuh roh. Artinya dia terbuka mata rohnya. Nah, doa Elisa, ya. Elisa itu sekarang doanya luar biasa. Ternyata doa Elisa ini dapat membuka mata roh orang lain. Mata roh bujangnya. Dan dia juga bukan hanya bisa membuka, tapi juga bisa menutup. Bukan hanya mata roh, tapi juga mata jasmani orang-orang Aram yang berusaha untuk mau membunuh Elisa pada waktu itu, ya. Nah, ini dilihat ya dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Nah, dikatakan di sini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan, ya, maka Tuhan jadi membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kereta berkuda, ya, berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka butakanlah mata mereka sesuai dengan doanya Elisa. Nah, ya, satu kali ada musuh, ya, yang akan menangkap Elisa ceritanya. Pagi-pagi buta sudah stay di situ, di bawah gunung itu. Nah, suatu hari bujangnya Elisa ini keluar, mungkin mau buang air kecil, ya. Nah, ketika dia sedang keluar, dia lihat tentara musuh yang banyak itu. Dia masuk kembali, lalu bangunin laporkan kepada Elisa yang sedang berdoa. Lalu Tuanku cilaka,
Musuh sudah siap untuk menangkap kita semuanya. Bagaimana ini? Elisa bilang, jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada tentara yang akan menangkap kita. Mana yang menyertai kita? Coba kamu keluar, lihat di gunung itu loh. Ada jutaan, ribuan, jutaan malaikat yang selalu menjaga dan mengawal kita. Bujang itu keluar, ya, melihat gunung. Dia nggak lihat apa-apa. Dia balik lagi, Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Tidak ada itu malaikat di gunung. Oh, nggak ada ya menurut kamu? Sini, sini, sini. Tumpang tangan sama Elisa. Terbuka kau. Elisa cuma bilang gitu. Terbuka kau. Ya, karena Elisanya orang Batak ya. Jadi, terbuka kau. Ya enggak? Terbuka kau. Ya, lalu bujang ini keluar. Lihat gunung. Ya, berbeda dengan pertama. Ternyata dia lihat banyak malaikat ada di situ. Dia balik lagi masuk, melapor kepada Elisa. Benar Tuanku, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh-musuh itu. Enggak ya? Nah, jadi orang yang ditumpangi tangan oleh Elisa ini, mata rohnya terbuka. Nah ini bisa menjadi sebuah metode juga ya. Jadi orang-orang yang punya urapan khusus atau urapan besar seperti Elisa mendapat 2 kali urapan Elia itu. Urapannya kan besar ya. Tumpang tangan kepada seseorang. Orang yang ditumpangi tangan itu mata rohnya bisa terbuka. Pada waktu masa-masa KPP dulu, kita memang mendevelop urapan dalam diri kita ya. Beberapa orang berhasil kita buka mata rohnya. Kenapa? Urapan sudah banyak di dalam diri kita. Banyak orang datang, Pak, tolong Pak, buka mata roh Pak, tukar roh, tumpang, terbuka kau. Terbuka tuh. Dan mulai banyak melihat dan karena dia sudah mulai melihat, mata rohnya terbuka, akhirnya dipakai sama gereja-gereja. Itu enggak ya? Dijadiin pendoa-pendoa syafaat dan penglihat-penglihat, nabi-nabiah ya di gereja-gereja itu. Ya, cetakan siapa? Nah, dulu kadang-kadang orang itu nggak suka dengan pelajaran dunia orang mati, barang tumpas gitu ya. Tapi tetap aja mau datang kulaan minta dibuka mata rohnya juga. Kenapa? Mereka tahu. Ya enggak? Ada orang-orang yang mengerti bagaimana membuka mata roh orang. Ya. Nah, sekarang kita tahu nih, berapa orang pernah kita buka mata rohnya? Tumpang tangan. Terbuka kau. Ya. Bisa secara instan gitu bisa. Ya. Tapi sekarang ya, Roh Kudus kan mencegah. Bapak mencegah. Jangan sembarang tumpang tangan kepada semua orang. Jangan bagi-bagi urapan kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus yang siap melayani Tuhan. Ya. Buat apa dibuka mata rohnya? Betul enggak ya? Kalau dia enggak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan sekarang ada cara yang lebih canggih, lebih murni daripada tumpang-tumpang tangan untuk membuka mata roh. Dan nanti ada formulanya, ya. Bagaimana mata rohmu bisa terbuka walaupun tanpa ditumpangi tangan. Ya, kenapa saya harus ngomong begini? Gara-gara cerita Elisa ini, nanti pasti banyak yang bilang, Pak Gideon, tolong doain supaya terbuka mata roh saya. Nanti pasti ada yang ngomong begitu. Ya. Makanya sekarang saya jelasin dulu, supaya nggak ada yang nanya gitu, khususnya Pak Simon. Loh, pertanyaannya selalu sedikit tapi banyak gitu loh ya. Nah, sedikit kali 4 kali berapa? Sedikit, 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 ya 5 piring lah gitu ya. Nah, lebih banyak daripada yang banyak. Ya, tapi lebih bagus daripada yang nggak nanya, betul nggak ya? Ya. Nah, nanya artinya haus dan rindu ya. Amin. Oke ya, lanjut lagi dulu ya. Doa yang disertai urapan
mampu membuka dan menutup baik mata roh maupun mata jasmani seseorang. Ya, itu terjadi dalam Perjanjian Baru pada masa rasul-rasul. Kisah pasal 13 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi Paulus juga disebut Saulus yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari, seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntunnya. Ya, nah, jadi Paulus itu pernah ya diikuti orang yang selalu membelokkan jalan Tuhan. Sama Paulus dikutuk. Apa namanya? Buta mata lu. Buta beneran sudah. Jadi Paulus itu termasuk orang yang taat sehingga powerful juga, bisa membutakan orang. Ya, kalau Anda lanjutkan ceritanya Elisa tadi ya, selain Elisa itu bisa membuka mata roh bujang itu, ternyata dia juga membutakan mata tentara-tentara itu kan. Sehingga mereka buta semuanya, senjatanya dirampasi semua, lalu digiring ke alun-alun semua, ke lapangan. Lalu Elisa hubungin raja bawa tentaranya, ya, datang ke situ. Nah, lalu setelah dikepung sama tentara Israel ini, Elisa mulai bilang, terbuka matamu. Itu yang tadinya tertutup matanya, buta, ya, sekarang melek lagi. Mereka kaget. Ya, ada di tengah lapangan, dikelilingi tentara sudah tanpa senjata. Jadi Elisa itu pakarnya ya, boleh dikatakan sekarang tuh dokter mata canggih dia ya, mata roh dan mata jasmani ya, mau buka mau tutup. Itu cukup ngomong bagi si Elisa ini ya, terbuka buka, mata fisik tutup, mata fisik terbuka, hebat si Elisa itu ya. Paulus ternyata dengan urapan yang sama, dia mampu dia ngomong kepada Elimas itu, sampai kapan kau membelokkan jalan Tuhan ini? Loh, kamu tidak bertobat, ya, buta kok, buta itu langsung, ya, mata fisik, ya. Paulus juga bisa membuka mata roh banyak orang, ya. Nah, jenis mata roh yang dibuka oleh Paulus kepada murid-muridnya tidak seperti melihat malaikat seperti Elisa, tidak, ya. Tapi Paulus lebih membuka mata hati sebenarnya ya. Nah, understanding ya, dengan minta supaya Bapa di surga memberikan roh, hikmat dan wahyu kepada para murid-murid Paulus ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan sekarang. Nah, apa yang sebenarnya sering menutup mata roh seseorang itu? Ya, yang merasa hari ini masih buta tentang mata roh, sekarang perhatikan. Apa sebenarnya yang sering menutup mata roh Anda? Ternyata kesadaran alam materi yang lebih kuat dibanding kesadaran alam roh. Itu faktor terkuat ya yang membuat manusia ini tertutup mata rohnya. Nah, sekarang begini Saudara ya. Kalau ya saya pegang handphone seperti ini, ya enggak? Nah, handphone ini kan materi, betul enggak? Anda harus bisa menggambarkan juga, membayangkan juga. Ya, ada versi rohnya, gitu loh. Kalau Anda melihat seseorang, saya umpama nih ya, mendoakan seseorang. Ada orang yang berdiri di depan saya. Ketika saya berdoa, saya bayangkan dimensi roh orang ini. Kenapa? Ada dua macam tubuh, ada tubuh roh dan ada tubuh fisik, bukan? Nah, tubuh fisiknya di depan saya. Karena saya mau bekerja di alam roh, mau garap rohnya,
tubuh rohnya, saya mulai bayangkan tubuh roh orang itu. Bagaimana saya bisa membayangkan? Saya nggak pelototin tubuh orang ini. Walaupun dia ada di depan dia, ya, saya harus mulai mengubah prinsip saya. Ya, memang ada tubuh fisik, tapi ada tubuh rohnya. Ya, aku mau ketemu tubuh rohnya itu. Aku mau melihat tubuh rohnya itu. Nah, orang yang materialistis, ya, dia maunya selalu kalau dikatakan, ya, kamu percayalah Tuhan itu akan jawab kamu gini loh. Yang penting itu buktinya gitu loh. Nah, orang-orang kalau suka ngotot seperti itu kesadaran akan alam rohnya pasti kurang. Nuntutnya selalu fisik, betul nggak? Nuntutnya selalu bukti. Nah, nuntutnya selalu bukti. Umpama nih, Anda berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Anda dapat remanya itu. Ya. Nah, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh. Betul? Nah, tapi orang kadang-kadang nggak bisa mengucap syukur bahwa Tuhan telah menyembuhkan walaupun masih dalam bentuk roh. Karena apa? Dilihat buktinya belum sembuh saya. Ya, Anda harus mengucap syukur walaupun kakiku belum berubah, walaupun penyakitku belum lenyap, ya kelihatannya seperti itu, kata orang, betul nggak, kata dokter, tapi aku percaya Tuhan sudah sembuhkan. Saya sudah sembuh. Ya, apa yang Anda lihat? Bukan tubuh fisikmu, tapi tubuh rohmu yang telah diubah, yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Sebenarnya itu dari mana munculnya? Dari kesadaran, bukan? Dari kesadaran ya. Anda pelototin tubuhmu yang belum berubah itu. Anda sadar di situ. Tapi Anda sadar, Anda melihat alam roh, betul nggak ya? Anda akan sadar bahwa Tuhan kerjakan. Buktinya ini udah berubah. Nah, makanya tadi faktor kesadaran dulu. Orang yang sadar akan materi, itu enggak ya? Dia enggak akan bisa tembus di dimensi roh. Ya, kesadaran alam materi yang lebih kuat dibanding alam roh itu menjadi penghambat atau penghalang atau menutup mata roh seseorang. Nah, contoh gini sudah. Ya, anak kecil pada umumnya mudah melihat alam roh, tapi segera kehilangan kemampuan itu ketika sadar akan gunanya uang. Ya, jadi anak kecil itu sebenarnya punya potensi. Tapi kapan anak-anak itu mulai kehilangan tentang kesadaran alam rohnya? Ketika sudah mulai dikasih duit sama maminya, papinya, lalu mulai iseng ngitung duit dan tahu nilai duit. Ya, punya duit itu dia langsung bilang apa saja bisa gue beli, tahu nggak ya? Dia bisa pamer kepada teman-temannya, aku punya duit, ya, bapakku kaya, nah, bisa ngomong begitu. Nah, anak-anak yang sudah mulai berpikir seperti itu, mata rohnya sudah mulai kurang, bahkan hilang sama sekali. Kenapa? Mata rohnya sudah ganti, ya, gambar Sudirman. Mata rohnya ya mata rohnya hijau, lihat duit. Nah, nah coba nih, itu orang udah mulai nih ketergantungan dengan duit, betul nggak? Yesus berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Coba tiru gayanya Yesus. Duit itu bukan segala-galanya bagi Anda. Amin. Tapi perkataan Tuhan itu segala-galanya bagi Anda. Lebih apa? Lebih berguna, lebih berkuasa, lebih beruntung kalau Anda dapat perkataan Tuhan daripada dapat duit. Daud itu contohnya. Daud itu kurang kaya apa? Dia bisa berkata, Tuhan, firman-Mu itu manis seperti madu. Betul enggak itu? Berharga seperti emas yang paling tua sekalipun.
Kok bisa ngomong seperti itu loh? Menghargai firman lebih daripada materi. Amin. Banyak orang pengen mata rohnya terbuka, tapi prinsip konsep hidupnya nggak mau diubah. Terus materialistis terus. Semua diukur dengan duit terus. Padahal kekuatan Anda bukan di duit. Ya, kekuatan Anda ada di dalam firman itu. Ketika dia berfirman, semuanya jadi. Amin. Ketika dia berfirman, laut, gelombang, ombak, semuanya reda, stop, tenang. Amin. Nah, sampai murid-murid itu tergeleng-geleng, betul enggak? Ini orang jenis apa ini? Gitu enggak? Ombak, badai, taufan, semuanya kok tunduk kepada dia itu. Nah, nah, udah lihat ya, perkataan itu, ya, firmannya dia. Ya, jadikan materi yang lebih berharga daripada duit yang secara fisik yang dibanggakan, dihargai oleh orang-orang dunia. Ya, nah, contoh lagi, kadang-kadang Anda melihat ada pembantu yang dari kampung, ya, lebih mudah melihat alam roh daripada tuan atau nyonyanya yang hidup di kota. Kenapa, saudara? Ya, jawabannya cuma satu. Pembantu itu simple minded, ya. Nah, itu bedanya. Ya, paling banter kadang-kadang jadi pembantu ya lulus SMA. Pergi ke kota gitu ya. Lalu udah bekerja jadi pembantu. Lah, pembantu itu simple minded. Beda dengan nyonya atau tuan itu. Nah, minimal mereka S1, S2, S3 ya. Nah, melonjak STMJ ya. STLR ya. Gelarnya banyak, betul nggak ya? Wah, tahu ini, tahu itu ya. Banyak lihat ini, lihat itu. Wah, dapat arahan ini, arahan itu. Wah, pernah ikut training ini, training itu. Wah, banyak itu tuan dan nyonya itu. Nah, ketika mereka sama-sama ke gereja, mereka sama-sama berhubungan dengan Tuhan. Ternyata si pembantu lebih gampang menerima karunia daripada nyonya dan tuannya. Kenapa? Si pembantu itu nggak banyak mikir ya. Ketika ditumpangi tangan sama pendeta itu ya. Dia cuma berserah aja. Ya wes apa wae, apa saja aku terima. Itu simple minded. Tapi tuan dan nyonya itu enggak itu. Ketika ditumpangi tangan itu dia berpikir. Saya ingat tuh satu kali ada seorang saya baptis. Saya sudah bilang begini, saudara ya, kita sekarang punya tekad bersama ya. Tinggalkan dunia ini, senangan semuanya, dan segala sesuatunya. Lalu ikut Tuhan, kita deklarasikan, kita menjadi warga negara kerajaan surga. Nah, kita mati dalam Tuhan, kita dikuburkan dan dibangkitkan di dalam Tuhan. Nanti Anda menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Tuhan. Saya bilang begitu, saudara ya. Oke, semua ya kita doa. Lah, giliran seseorang ini masuk ke dalam air, gitu ya. Baru saya pegang pundaknya dan akhirnya saya buka tangan saya ini, lalu baru mau saya tanya ya, sudah siapkah mau mati bagi dunia ini, meninggalkan semuanya ini? Ya, dia ngangguk, saudara. Baru mau saya mau bilang apa? Aku baptis engkau gitu. Dia bilang, Pak. Tolong Pak, nanti waktu doa sekalian Pak, supaya bisnis saya semakin lancar Pak. Gitu, gitu. Terus ini dan itu ini keluar. Doraemon keluar. Aduh, saya ini orang sudah siap mati meninggalkan dunia. Gitu, mau dibunuh, dibantai, dibersihkan habis-habisan gitu. Pasti pesan sponsor kembali. Saya geleng-geleng kadang-kadang. Gitu enggak? Apa dia nggak dengar? Apa dia nggak ngerti 3 hari diarahkan sebelum baptisan tadi itu? Apa yang saya bilang tadi? Gitu enggak? Melekat ada di situ itu. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi saudara ya? Ada beberapa orang yang bertumbuh dengan cepat. Orang-orang seperti ini nggak bakal pindah, saudara. Kenapa? Dia terjebak, terikat terus dengan konsepnya yang lama tadi.
sebenarnya. Sama-sama masuk ke air, dia cuma basah doang. Benar nggak? Yang lain ngalami kelahiran baru, manusia baru, perubahan ini dan itu. Dia nggak ngalami apa-apa. Salah siapa? Ya, salah dia sendiri. Gitu loh. Ya, yang baptis sama, ada Tuhan yang sama juga. Kenapa nggak bisa mengubah orang ini? Karena dia tetap pegang, dia tetap sadar tentang materi ini loh. Bahwa itu ada sebuah kebutuhan yang harus dikejar, ya, memenuhi dalam hidup. Jadilah orang yang simple minded, betul enggak? Seperti pembantu itu, ya. Nah, jangan banyak mikir ini dan itu, ya. Nah, nyetir pendeta ini dan itu, tolong ini, ya udah minta tolong, dia yang ngatur pula, ya. Nah, saudara, kita perhatikan, ya. Nah, jadi orang-orang yang melihat, ya, nanti pada satu titik puncaknya, sampai bisa melihat Allah pula. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tunggu tanggal mainnya. Kita berjumpa nanti hari Senin. Ya, nah, puji Tuhan ya masih ada berapa bab, jadi nggak mungkin saya teruskan malam hari ini. Ya, nanti kita akan kembali berjumpa pada hari Senin ya untuk melanjutkan tentang vision ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, saudara, mari silahkan